Chapter 975 Perasaan yang familiar. Bagaimana mungkin kau tidak menyebabkan bahaya bagi ayahku dengan mengetahui kartu trufnya? Ini akan membawa dampak negatif pada hal-hal yang sedang dia coba dorong atau tolak. Mengapung di dunia pikiran, Audrey melihat ke bawah ke pulau kesadarannya. Pikirannya begitu tenang hingga membuatnya terkejut. Tepat sesaat setelah itu, dia tiba-tiba menyadari mengapa Hevin Rambis mengarahkan bunuh diri Cuaron. Audrey selalu peduli dengan masalah ini. Selain itu, dia telah memperoleh informasi dari berbagai sumber, memberinya gambaran yang cukup jelas tentang keseluruhan situasi. Namun, dia pada akhirnya terjebak dalam tujuan sang dalang. Jebakan ini tampaknya ditargetkan pada keuangan Partai Konservatif, Baron Sindras. Selama dia gagal merespons dengan benar, bunker kuat ini akan menghadapi masalah yang terungkap dan berakhir ditangani oleh organisasi Beyonder resmi. Namun, proses yang sebenarnya tampaknya kurang memiliki gaya seorang Beyonder tinggi dari jalur spektator. Terutama ketika Dwayne Dantes bereaksi secara tak terduga, menyebabkan rencana itu segera gagal. Namun, tidak ada perbaikan rencana yang dilakukan. Sebagai seorang spektator yang cukup senior, Audrey sudah lama menyadari ketidaksesuaian dalam masalah ini. Namun, hanya setelah mendengar kata-kata Hevin Rambis hari ini, dia menyadari inti dari masalah tersebut. Hevin Rambis tidak peduli apakah dia berhasil menjatuhkan Baron Sindras, karena dia sudah mencapai tujuannya. Seperti yang dia katakan, Partai Baru dan Partai Konservatif telah terpecah. Meskipun Hevin Rambis mengklaim berusaha untuk memperbaikinya, tujuan sebenarnya adalah untuk memperdalam retakan dan membuat mereka benar-benar terpisah satu sama lain. Mengapa dia melakukan ini? Audrey mengontrol pulau pikirannya dan tidak menunjukkan emosi bingung. Dia kemudian menjawab Hevin Rambis, "Aku bisa memahami kekhawatiranmu terhadap situasi politik kerajaan. Aku akan berusaha keras untuk ini." Begitu dia mengucapkan itu, Hevin Rambis yang suram di pulau pikiran menurunkan tangan kanannya dari dahinya. Hevin Rambis, yang duduk di sofa di dunia nyata, berkata dengan senyuman gembira, "Kau memang seorang wanita muda bangsawan yang penuh belas kasih." Dengan itu, lelaki tua itu menurunkan kaki kanannya yang tertutup celana abu-abu kebiruan dengan pola garis. Dia sedikit membungkuk ke depan saat matanya semakin gelap. "Karena identitas dan lingkungan harianmu, kau harus melupakan aku. Kau hanya akan mengingat Hilbert, Stephen, dan Escalante. Kau akan menyampaikan informasi melalui mereka. Ketika ada masalah yang sangat mendesak yang perlu dilaporkan, kau akan secara bawah sadar mengunjungiku dengan alasan berkonsultasi tentang beberapa pertanyaan akademis. Ketika kau memasuki kamarku, ingatanmu yang hilang akan pulih." Saat Hevin Rambis mengucapkan kata-kata itu, dia di pulau pikiran. Audrey membuka mulut dan mengulangi kata-kata tersebut. Sebuah batu terbentuk dan cepat menyelam ke dalam tanah, tenggelam ke dalam alam bawah sadar. Pada saat itu, Audrey merasa seolah-olah dia terpisah menjadi dua entitas. Satu adalah hasil dari pulau pikiran, dia tidak lagi bisa mengingat penampilan atau nama orang tua di depannya. Dia hanya tahu bahwa dia telah datang ke kediaman Stephen Humphreys dan bertemu dengan seorang penasihat alkemis psikologi di mana dia menerima persetujuan untuk metode acting dan menerima misi baru. Entitas lainnya mengapung di bawah langit spiritualitas, sangat menyadari segala sesuatu yang telah terjadi. Namun, tidak ada banyak perubahan emosional. Lebih optimis daripada suram. Audrey yakin bahwa yang di udara adalah kesadaran dirinya yang sejati. Oleh karena itu, dia tidak merasa bingung. Dengan dirinya, sebagai diri yang sejati, dia mengontrol diri lainnya dan bangkit dalam kebingungan. "Ya, Tuan." Setelah menjawabnya, dia cepat meluruskan tubuhnya, dan seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat, dia berjalan ke pintu dan pergi. Pada saat dia menutup pintu, dirinya di langit dunia pikiran dan dirinya yang sesuai dengan pulau kesadaran menyatu menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan.
Dua entitas dengan beberapa perbedaan ingatan segera menyatu, memberikan Audrey beberapa detik kebingungan. Namun, dengan banyak pengalaman dalam merawat orang dan menghipnotis orang lain, dia sangat cepat dan terampil mengidentifikasi perbedaan tersebut. Dia kemudian membangun kembali setiap detail dari sebelumnya. Betapa kuatnya membaca pikiran dan hipnosis. Dia langsung memasuki tubuh hati dan pikiran saya dan bahkan tubuh jiwa saya untuk mempengaruhi melalui lautan bawah sadar kolektif. Meskipun Audrey memiliki berkah dari malaikat The Fool, dia merasa bahwa kenangannya seperti melihat foto tua. Mereka menguning dan pudar, seolah-olah itu adalah hal-hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Aku akan bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Berkah dari malaikat Fool memang mengesankan. HMPH, aku hanya akan memberitahumu tentang pandangan ayah terhadap hal-hal yang tidak penting. Saat pikiran Audrey berputar, suasananya menjadi lebih baik. Wos, lokomotif uap yang mengeluarkan banyak asap menarik gerbongnya saat memasuki Backlund. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, Klein akhirnya kembali ke ibu kota ini. Sebagai Dwayne Dantes, Klein mengenakan topi tinggi dan jas formal sambil memegang tongkat yang dihiasi emas. Dia perlahan meninggalkan kabin kelas 1 dan berdiri tegak di platform. Di belakangnya ada seorang pria campuran. Tingginya sekitar 1,75 meter, dan dia membawa 2 tas koper. Dia bukan lain adalah boneka Enzo. Tentu saja, pemenang ini sudah mengganti namanya menjadi Enuni, yang terdengar lebih sesuai dengan tradisi benua selatan. Di masa depan, dia akan menjadi orang yang diandalkan untuk menjalin kontak dengan klien benua selatan bagi pengusaha baru dan pedagang senjata. Dwayne Dantes, bisnis yang tidak krusial akan ditangani olehnya, tanpa perlu Dwayne Dantes secara pribadi pergi ke timur dan barat Balam. Tentu saja, ini hanyalah penyamaran. Sebenarnya, Klein yang akan melakukan perjalanan tersebut. Dia telah memutuskan untuk mengirim para pengikut ke barat Balam atas nama Dewa Laut Kalvetua dan meminta mereka untuk mewakilinya menyelesaikan beberapa kesepakatan kecil. Lagi pula, Danitz adalah bajak laut terkenal di 5 laut, dengan hadiah lebih dari 10.000 pon. Selain itu, dia memiliki hubungan dekat dengan German Sparrow, dan akan mudah menimbulkan kecurigaan jika dia terus membantu Dwayne Dantes. Setelah meninggalkan stasiun, Klein menaiki kereta kuda dan kembali ke 160 Jalan Backlund. Saat itu sudah gelap. Lampu jalan di kedua sisi jalan sudah menyala, begitu juga dengan kediaman Dwayne Dantes. Butler Walter dan pengurus Taneja memimpin pelayan pria dan wanita, serta tukang kebun dan kusir, keluar. Mereka berdiri di kedua sisi untuk menyambut majikan mereka kembali. Setelah tiba di Daisy Bay dan membeli tiket kereta, Klein telah mengirim telegram kembali ke Backlund, memberitahu butlernya kapan dia kembali. Namun, dia telah memerintahkan agar tidak mengirimkan kusir untuk menjemputnya di stasiun. Lagi pula, ini adalah era ketika lokomotif uap sering mengalami keterlambatan. Tidak mustahil kedatangannya akan tertunda hingga pagi berikutnya. Melihat para pelayannya yang berdiri dengan pose standar dan hormat, Klein diam-diam mengangguk dan melewati mereka sambil menghela napas dalam hati. Ini memang mirip dengan gaya bangsawan. Bahkan ketika majikan tidak ada, butler tidak malas. Ketika dia tiba di pintu, dia mengangguk lembut pada Walter dan Taneja sebelum berkata, "Pasti sulit bagimu saat aku pergi." "Itu adalah tugas kami," kata Walter dan Taneja sambil membungkuk. Klein kemudian mengalihkan pandangannya ke pelayannya, Richardson. Dia menyadari bahwa campuran yang tampan ini memiliki ekspresi agak pucat saat terus mencuri pandang ke pelayan barunya, Enuni. Klein tersenyum dalam hati saat mengangguk padanya. "Kau melakukan pekerjaan yang baik. Namun, ada beberapa urusan yang melibatkan benua selatan yang perlu ditangani Enuni." "Oh ya, jadilah asisten Tuan Walter dan bantulah dia dalam mengumpulkan informasi untuk sebuah manor di luar kota." "Asisten,"
Asisten butler, Richardson awalnya terkejut sebelum menjawab dengan senang, "Ya, Tuan." Dengan peran ini, itu berarti dia telah terbebas dari batasan sebagai pelayan. Dia telah dipromosikan. Walter tidak bertanya lebih jauh tentang manor tersebut saat dia serius mengatur pemukiman majikannya, mandi, dan makanan. Setelah semua ini selesai, dia dan Enuni mengantarkan Dwayne dan Tess kembali ke lantai 3 sebelum dia bertanya, "Tuan, apakah kau berencana membeli manor di pinggiran Backlund? Persyaratan apa yang kau miliki?" "Sesuatu yang tidak terlalu mahal. Siapa yang tahu berapa lama aku bisa menggunakan identitas ini?" Klein memberi komentar merendahkan dalam hati sebelum berpikir. Yang memiliki kebun anggur dan pabrik bir. Setelah menyelesaikan kesepakatan senjata, dia sudah menetapkan dirinya di masyarakat kelas atas Backlund dan telah menghasilkan sejumlah besar uang. Oleh karena itu, adalah perlu baginya untuk memiliki manor. Dia tidak bisa tidak mampu mengundang teman-temannya berlibur dan berburu di pinggiran saat musim gugur dan musim dingin tiba. Ini adalah kesalahan yang bisa dengan mudah membuatnya dipandang rendah. Selain itu, manor di pinggiran Backlund cukup mahal. Seseorang bisa membeli manor besar dengan pohon karet di tempat seperti Desi Bay seharga 8 hingga 10.000 pon, tetapi di sini yang dia inginkan hanyalah kebun anggur dan ladang biji-bijian dengan fasilitas seperti pabrik bir. "Aku akan mengumpulkan informasi secepat mungkin," jawab Walter dengan hormat. Dia tahu majikannya kelelahan setelah perjalanan, jadi setelah memberitahu secara singkat tentang perkembangan terbaru, dia meninggalkan lantai 3 dan sibuk dengan urusan lainnya. Dengan bantuan pelayan baru, Klein mengganti pakaiannya dan mencuci diri. Selama proses ini, Klein, yang telah terbiasa dengan keilahian dirinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. "Jika bukan karena boneka tidak bisa lebih dari 1000 meter dariku, akankah aku mengganti pelayan? Meskipun aku seorang tycoon, aku masih harus melayani diriku sendiri." "Say." Di tengah desahannya, dia mengusir Enuni ke ruangan sebelah dan berjalan ke jendela. Dia melihat Backlund yang diterangi lampu, yang tampak seperti bintang, sambil membiarkan pikirannya melayang. "Selanjutnya, tujuanku adalah Wakil Direktur MI9, Brigadir Jenderal Conas Kilgore. Adapun Kapten Pengawal Kerajaan, Viscount Stratford, aku bisa menyerahkannya kepada Demones, Trisi. Dia telah menghilang untuk waktu yang lama. Aku bertanya-tanya apa yang telah dia sibukkan. Aku bertanya-tanya apakah dia telah menemukan cara untuk mendekati Viscount itu. Aku sebelumnya telah memberitahunya bahwa aku memiliki urusan lain dan tidak bebas melalui metode yang dia berikan. Aku nanti harus mengonfirmasi bahwa aku kini bebas dan dapat melanjutkan kerja sama sebelumnya." Setelah beberapa saat, Klein menarik kembali pikirannya dan berbaring di tempat tidur. Tanpa bantuan cogitation, dia jatuh ke dalam tidur yang dalam. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka matanya dan merasakan bahwa seseorang telah memasuki 160 jalan Backlund. "Ini datang lagi." Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan menggosok pelipisnya. Pada hari pertama kembali ke Backlund, dia telah terbangun di tengah malam.